Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Ya, adik-adik sekolah minggu, ini pertama sekalinya kita beribadah di tahun 2021. Di tahun 2021 ini kita masih melakukan ibadah virtual. Adik-adik masih beribadah di rumah saja. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun adik-adik beribadah di rumah saja, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Abang Raymond mau sapa nih kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Sekali lagi Abang sapa ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Ya, adik-adik sekolah minggu masih ingat tidak tepuk sekolah minggu? Ingat Abang Raymond. Oke, kalau masih ingat, kita coba ya. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Kurang semangat kayaknya ya kan? Sekali lagi, kita coba ya, harus semangat. Tepuk sekolah minggunya. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Iya, semangat sekali adik-adik sekolah minggu. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi, kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih Abang Raymond. Oke, kalau masih semangat memuji Tuhan, kita bernyanyi lagi, kita katakan, hari ini kurasa bahagia.
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, adik-adik masih semangat lagi memuji Tuhan? Masih Abang Raymond. Masih semangat? Masih Abang Raymond. Iya, kalau masih semangat memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan Allahku besar, tetapi sambil gerakannya dibuat ya adik-adik. Oke, kita memuji Tuhan, kita katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Shalom, Shalom. selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Minggu ini kita masuk di Minggu Seksagesima, yaitu 60 hari sebelum hari kebangkitan. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 15, Sekolah Minggu HKBP, Kita Bangkit Berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123, Saleleng Ho di Tanoon. Hari
hukum Taurat untuk kita minggu ini yang diambil dari titah pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 89, Ho Si Pangoluau, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Epistel untuk kita pada minggu ini yang tertulis di 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayat 23. Kita baca bergantian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 119, O Yesus Panondang, kita bangkit berdiri. Kita mengaku iman rasuli kita sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 200, Oale Yesus Tuhaki. Shalom, Horas Madhika Sarupna. Selamat hari Minggu untuk adik-adikku sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mengajak orang tua, opung, tulang, semua keluarga, mari kita dampingi
adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan mengizinkan kami lewat ibadah virtual ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita pada minggu kita hari ini. Tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Ini adalah salah satu cerita yang paling menarik yang pernah Tuhan Yesus Kristus ucapkan dalam Alkitab kita, tentang orang Samaria yang murah. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 akan bacaan untuk kita. Mari kita lihat Alkitab kita. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk adik-adikku sekolah minggu, ini adalah minggu pertama di tahun 2021 kita boleh berjumpa di tahun yang baru ini yang penuh sukacita ini. Walaupun kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan yang kedua ini, kiranya adik-adikku dalam penyertaan Tuhan, begitu juga dengan orang tua dan jemaat kita seluruhnya. Pada pagi hari ini, di awal tahun kita beribadah ini, kita disapa tentang cerita Tuhan Yesus yang memberikan pengajaran kepada orang banyak. Terkhusus pada nats kita ini, yang memberikan sebuah perumpamaan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk memberikan penjelasan
kepada seorang ahli Taurat yang mencoba Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, bagaimanakah, seperti apakah caranya agar aku memperoleh hidup yang kekal, agar aku masuk ke surga?" Tuhan Yesus menerangkan kepadanya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu apa isi hati dari setiap orang, mengapa ia bertanya demikian. Lalu Tuhan menjawab dia, "Apakah yang kau baca di dalam hukum Taurat?" Karena dia adalah seorang ahli Taurat, tentu dia tahu apa yang firman Tuhan katakan di hukum Taurat itu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan akal pikiranmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segala sesuatu yang ada pada kita. Itulah dasar yang pertama sekali bagi orang-orang percaya untuk menerima kehidupan yang kekal, menerima surga yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah jawaban Yesus kepada ahli Taurat pada saat itu. Tetapi ternyata di sekolah minggu, coba bayangkan, dia berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia tidak merasa puas atas jawaban Yesus yang begitu luar biasa, lalu dia mencoba membenarkan diri. Terus Tuhan Yesus, "Guru, siapakah sesamaku manusia?" Coba, dia bertanya demikian. Dia mencobai lagi Tuhan Yesus. "Lantas kalau aku sudah melakukan, menghidupi firman Tuhan, melakukan segala perintahnya dengan segala kekuatanku, dengan akal pikiranku, dengan kekuatanku, terus siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia? Sesamaku manusia, Tuhan, Guru," katanya. Coba adik-adik sekolah minggu, ketika ditanya, "Siapakah sesama kita manusia?" Apa kira-kira jawaban adik sekolah minggu? Dengan senyum Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan, sebuah cerita yang begitu indah. Ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Tidak disebutkan siapakah orang itu. Tuhan Yesus tidak menyatakan siapa orangnya, apa latar belakangnya. Dia hanya mengatakan ada seorang manusia yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dalam perjalanan, adik-adik tahu apa yang dikatakan dalam Alkitab. Di tengah perjalanan ada kumpulan penyamun, kumpulan perampok yang telah menantikan dia. Lalu ia dirampok. Bukan hanya dirampok harta bendanya, ia dipukuli setengah mati. Coba bayangkan, setengah mati. Sederhana hosana di bagasan bahasa Latin. Nah, mati ini setengah mati. Lalu ditinggalkan. Coba bayangkan betapa menyakitkan, betapa menyedihkannya perasaan orang itu. Dia dalam perjalanan membawa barang bawaannya, lalu ia dirampok. Bukan hanya dirampok, ia hampir dibunuh. Lalu ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Lalu kata Tuhan Yesus, ada seorang imam lewat. Coba kita bayangkan, kalau di gereja, imam ini adalah para penetua, para halaku, pendeta, diakones, guru ria, Bible Pro, dan banyak lagi para pelayan Tuhan di rumah ibadah. Salah satu, kita contohkan pendeta lewat, imam yang bekerja di rumah Tuhan. Dia lewat lalu lantas melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi adik-adik tahu, imam itu ketika ia melihat orang yang telah tergeletak setengah mati tadi, lalu dia memalingkan pandangannya. Lalu dia berjalan dari seberang jalan. Dia tidak mau tahu, aku punya tugas di gereja, aku ada tanggung jawab yang harus kujalankan. Lalu dia tidak memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan itu. Ternyata bukan hanya imam tadi. Lalu lewat seorang Lewi. Tahukah adik-adik, Lewi adalah salah satu dari 12 suku bangsa Israel yang dikuduskan Allah untuk bekerja di bait suci. Ternyata orang Lewi adalah orang yang bekerja di bait suci juga, di rumah Tuhan juga. Apa yang terjadi ketika dia melihat orang yang telah tergeletak tadi, orang yang membutuhkan pertolongan tadi, orang yang setengah mati tadi dipukuli oleh para perampok. Ketika ia melihat, dia memalingkan wajahnya kembali. Lalu dia berjalan dari seberang jalan agar dia tidak bersentuhan dengan orang yang membutuhkan pertolongan tadi.
Betapa menyedihkannya, betapa menyakitkannya perilaku orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi. Ada imam, ada orang Lewi, orang-orang yang memiliki iman percaya sungguh-sungguh di rumah ibadah, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kasih. Lalu lewatlah seorang Samaria. Di dalam cerita Alkitab, adik-adik sekolah minggu, seorang Samaria itu adalah orang yang dikucilkan, orang yang tidak dianggap, orang yang paling hina di kalangannya. Dari status sosial mereka tidak dianggap apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika seorang Samaria ini lewat, dia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, tanpa banyak pertanyaan, tanpa memikirkan panjang, dia lalu menghampiri orang itu. Dia menolong, dia membawa anggur untuk minumannya, dia membawa minyak untuk persediaannya, lalu dia membuka itu semua, dia mengobati luka-luka orang yang dirampok tadi. Dia membersihkan, dia memberikan pertolongan. Cukupkah hanya demikian? Tidak. Lalu dia memapah, mengangkat orang yang telah dirampok tadi, menaikkan ke keledainya. Yang seharusnya dia tidak harus berjalan kaki, dia boleh duduk di atas keledainya, namun dia tidak berpikir demikian. Orang yang membutuhkan itu dia naikkan, menaikkannya ke atas keledai, lalu menuntut keledai itu dan membawa orang sakit tadi, orang yang celaka tadi, orang yang dirampok tadi ke tempat pengobatan. Cukupkah hanya demikian dilakukannya? Tidak. Jauh di luar akal pikiran manusia. Dia sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih yang dari Tuhan. Dia memberikan pertolongan, dia menolong, membawa ke tempat pengobatan. Bukan hanya itu, dia mengeluarkan apa yang ada padanya, duit. Dalam waktu kita sekarang ini, dia mengeluarkan uangnya, memberikan kepada pemilik pengobatan. Tolong, obatilah dia. Kalau nanti uang yang diberikan ini kurang, ketika kamu membelanjakan obatnya, aku akan mengganti ketika aku datang kembali. Sungguh luar biasa adik-adik sekolah minggu. Lalu Yesus dalam perumpamaannya itu, dalam ceritanya itu, lalu bertanya kepada seorang ahli Taurat tadi, siapakah dari antara ketiga orang itu tadi, imam, orang Lewi, dan orang Samaria yang hina itu, siapakah dari antara ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia orang yang menderita tadi? Dengan lusuh seorang ahli Taurat itu menjawab, orang yang menolong, yang berbelas kasih orang Samaria itu. Adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan ini juga kita mau diingatkan, kalau tadi penduduk kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang memberikan, mengimani firman Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, dengan setiap tindak tanduk kehidupannya. Coba bayangkan kalau kita setiap hari itu harus makan 3 kali sehari. Mau bertanya ini untuk adik sekolah minggu, berapa kalikah kita berjumpa? Kalau tadi jasmani kita 3 kali sehari, kehidupan rohani kita berapa kalikah sehari kita berikan makan? Berapa kalikah sehari kita berjumpa dengan Tuhan kita? Masihkah? Coba adik sekolah minggu, masihkah di keadaan pandemi yang mengharuskan kita di rumah ini, masihkah orang tua, adik-adik sekolah minggu masih duduk bersama berdoa memuji nama Tuhan di rumah kira-kira? Ketika kita sudah menghidupi itu dengan seluruh kehidupan kita, lantas bagaimanakah kita di dunia ini? Yesus berkata mengasihi sesama. Siapakah sesama kita manusia? Melakukan hal yang baik mulai dari dini. Firman Tuhan ingin mengingatkan, melakukan hal yang baik, melakukan kasih itu semenjak kita masih kecil. Tanpa harus bertanya kenapa kita harus melakukan kebaikan, kenapa kita harus menolong orang lain, mengapa kita harus membantu dia, tanpa harus bertanya demikian. Tetapi mari kita lakukan seperti orang Samaria yang baik hati. Walaupun ia disakiti, dikucilkan, tetapi ia tetap menolong. Walaupun ia tidak dianggap, tetapi ia melakukan yang terbaik, bahkan memberikan
yang menjadi kebutuhannya ia berikan kepada orang lain. Dia tidak bertanya apakah dia orang Samaria, apakah dia orang Kristen, apakah dia Ruas Rogate, apakah dia di lingkungan kami. Tidak, dia tidak bertanya. Tapi dia dengan penuh belas kasih yang dari Tuhan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, mari berbuat baik tanpa harus bertanya, tanpa harus berpikir apa yang didapatkan, tapi lakukanlah yang baik itu seperti melakukan kepada Tuhan. Melakukan hal yang baik itu, menolong orang yang lain itu dengan penuh sukacita, tanpa harus memperhitungkan apa yang akan kudapatkan. Mari kita mulai di rumah kita masing-masing. Kita menghidupi firman Tuhan dan kita menunjukkannya dengan hidup yang penuh kasih. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itulah kehendak Tuhan di minggu pertama kita beribadah ibadah sekolah minggu ini. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menghidupi perilaku orang-orang Kristen yang penuh belas kasih, yang mengasihi sesama manusia, tanpa harus bertanya dia siapa, bagaimana hasil yang didapatkan, tetapi dengan penuh belas kasih melakukan itu karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah akan hidup kita, menebus dosa-dosa umat manusia, sehingga kita beroleh kehidupan yang penuh sukacita. Bersukacita selalu adik-adikku sekolah minggu, tetap menjaga kesehatan, tetap menuruti perintah peraturan yang ada di rumah, di sekolah, di lingkungan kita, dan tetap peka terhadap lingkungan, terhadap tempat tinggal kita, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, yang Engkau pakai untuk melakukan kebaikan juga. Kami sudah mendengarkan Bapa lewat orang Samaria yang baik hati. Kami mau belajar Tuhan melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami boleh Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan lewat Roh-Mu yang menuntun kami untuk melakukan kebaikan itu tanpa harus bertanya dia siapa, tanpa harus memikirkan apa yang kami peroleh dari pekerjaan baik itu. Tapi biarlah kami semua Tuhan melakukan itu seperti melakukannya kepada-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, biarlah kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan di rumah kami masing-masing, Tuhan selalu ingatkan agar kami menghidupi, mengasihi firman-Mu, mencari Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Karena hanya bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, Engkau menyediakan kehidupan yang kekal. Kami mau Bapa menjadi orang-orang yang diam dalam kehidupan yang Engkau sediakan. Engkau tuntun kami Tuhan di masa kanak-kanak kami. Berkati juga Bapa setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu ini. Berikan kesehatan, berikan sukacita, agar mereka selalu bersukacita Bapa dalam mendidik, mengarahkan anak-anak yang Kau titipkan. Mengajarkan mereka akan firman-Mu, mengajarkan mereka akan pengetahuan di dunia ini juga. Berikan kemurahan rezeki bagi orang tua agar mereka mampu Tuhan untuk membimbing anak-anak itu sekalian. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu, yang kami boleh Tuhan beserta tim multimedia, tim musik juga, yang boleh melakukan ibadah virtual pertama sekali.
di tahun 2021 ini. Tuhan, sukacita yang daripadamu yang kami inginkan. Biarlah Tuhan kamu berkati kami dalam setiap pelayanan untuk sekolah minggu ini juga. Berikan sukacita yang daripadamu. Berikan berkat-Mu Bapa agar kami selalu bersukacita dalam pelayanan untuk sekolah minggu ini. Kami menyerahkan Bapa hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 71, di Son Adong Hubungan Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik, tadi kita sudah selesai melakukan ibadah. Bagaimana nih ibadah pertama di tahun 2021 ini? Apa adik-adik bersemangat? Ya pastinya bersemangat kan? Nah adik-adik sekolah minggu, tak lupa ya kan, Abang Raymond akan memberikan aktivitas kepada adik-adik. Nah adik-adik, aktivitas kita di minggu ini semuanya sama, dari horong 1 sampai dengan horong 3. Nah apa aktivitasnya? Aktivitasnya itu yaitu menghafal ayat bulanan di bulan Februari ini, yang tertulis pada Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15. Ya kan? Abang ulangi sekali lagi, aktivitasnya di minggu ini yaitu ayat bulanan dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Adik-adik menghafalkannya ya. Oke adik-adik sekolah minggu, nanti jangan lupa mengirimkan aktivitasnya ya. Kalau horong 1 nanti dikirimnya sama kakak Mawar. Kalau horong 2 dikirimnya sama Abang Raymond. Kalau horong 3 kirimnya sama kakak Uli. Tetap semangat ya adik-adik dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.